Oke, kembali lagi bersama aku Arya Bagus Permono. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang konsep frame rate pada teknologi video. Oke. Nah, sebelumnya mungkin aku bisa jelasin dulu ya terkait pengantar dari materi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Dalam kehidupan modern, video itu udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu dari aktivitas sehari-hari, kayak ya mulai nonton film, bermain game, melakukan panggilan video, hingga sekedar, scroll sosmed gitu. Semua pengalaman visual itu dipengaruhi oleh satu aspek penting yang sering nggak kita sadari gitu, yaitu frame rate. Nah, di pembahasan ini kita akan mengupas secara mendalam apa itu frame rate dan bagaimana sejarah dan perkembangannya gitu. Ya standar-standarnya juga, kayak, yang digunakan sama berbagai media itu gimana, serta dampak terhadap pengalaman visual. Selain itu juga akan dibahas pula penerapan frame rate gitu di kehidupan sehari-hari. Mungkin singkat aja ya, aku di sini bakal ada 5 babak atau 5 section gitu yang akan aku bahas. Pertama itu terkait definisi dari frame rate itu sendiri. Lalu ke sejarah perkembangan frame rate dari tahun ke tahun atau dari zaman ke zaman. Terus juga ada peran dalam persepsi visual. Lalu ada penggunaan dalam kehidupan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Oke. Nah, berikutnya dari definisi. Apa sih frame rate itu? Jadi dari penjelasannya sendiri. Frame rate itu kecepatan bingkai yang diproses pada suatu waktu. Jadi kayak ada suatu frame atau suatu gambar nih, dia itu, eee, seberapa cepat gambar ini diproses di satu waktu, gitu. Nah, eee, untuk frame rate sendiri itu, kita bisa panggilnya dari FPS juga ya. Jadi, itu artinya, berarti berapa banyak frame yang nantinya itu diperas jadi 1 detik video, gitu. Jadi, kalau video kita ditangkap atau diputar ulang pada 20 fps anggapan 24 fps anggapannya, itu berarti setiap detik video itu menunjukkan ada 24 gambar diam yang berbeda gitu. Jadi dalam 1 detiknya ada 24 gambar yang berbeda. Nah, hal ini berarti apabila semakin tinggi fps-nya, maka pergerakan dalam video bakal terlihat semakin halus. Mungkin juga, apabila dianalogikan ya, maka bisa kayak Flipbook gitu, kayak Flipbook yang diputar cepet. Oke, berikutnya ada di sejarah perkembangan. Nah, ini kita akan membahas gimana sih frame rate itu berkembang dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun. Nah, di sini itu pada tahun era film bisu atau 1890-an sampai tahun 1920-an itu biasanya, atau pada zaman itu frame rate yang dipakai itu ya sekitar 16 sampai 20 fps. Ya karena memang ada keterbatasan teknologi pada kamera ataupun proyektor. Berikutnya ada era film bersuara. Jadi film-film pada saat itu udah mulai bisa pakai audio nih. Nah, itu standarnya 24 fps yang dipilih karena cukup halus dan hemat biaya pita film. Berikutnya ada waktu di era televisi analog. Jadi itu di tahun 1950-an, di mana di sini ada NTSC dan PAL itu nanti akan saya jelaskan di halaman berikutnya ya. Itu untuk, eee, standar NTSC sendiri itu dipakai 30 fps dan standar PAL itu dipakai 25 fps. Jadi itu menyesuaikan listrik juga dari, eee,
zonanya ya, itu 60 Hz dan 50 Hz. Oke, yang terakhir di digital dan modern era. Jadi itu untuk tahunnya sendiri itu dari 1900 hingga sampai sekarang. Jadi itu yang umum ada 30 fps dan 60 fps itu menjadi standar lah di video digital, gaming, dan streaming. Berikutnya di standar frame rate umum. Jadi karena yang tadi udah aku sebutin nih, itu kan udah ada perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, sekarang gimana sih kalau standar frame rate yang dipakai gitu sekarang? Nah, untuk 24 fps sendiri, itu kita biasa pakai di standar sinema ataupun standar film, ya film bioskop, streaming, apapun itulah. Karena itu memberikan kesan filmnya itu lebih sinematis gitu, lebih sinematik lah. Nah, untuk 25 dan 30 fps itu untuk 25 sendiri itu standar siaran PAL yang regionnya itu Eropa dan Asia. Lalu untuk 30 fps sendiri itu standar NTSC, Amerika dan Jepang. Berikutnya ada 50 atau 60 fps. Nah, ini itu juga lebih halus, tapi dipakainya di mungkin kayak di sport, game, dan siaran SD. Jadi yang 50 atau 60 fps ini umumnya dipakai ke video dengan kayak motion yang cepet gitu. Kayak olahraga itu kan butuh motion cepet banget. Lalu berikutnya di 120 dan ini atau 240 fps. Nah, itu digunakan untuk slow motion dan VR. Oke, berikutnya ke peran frame rate terhadap persepsi visual. Jadi untuk 24 fps sendiri ini cukup untuk otak manusia itu bisa memproses gerakan halus, tapi tetap ada motion blur. Tapi kelihatan kayak natural gitu. Yang dianggap justru malah lebih artistik. Sedangkan untuk 60 fps itu bener-bener halus. Sangat halus, memang nggak sehalus 120 fps ya. Tapi dia itu udah cukup lah untuk konten kayak gaming ataupun lihat nonton sport gitu. Nah, sedangkan di 120 sampai 240 fps itu membuat slow motion lebih detail karena ada lebih banyak gambar yang diproses dalam per detiknya gitu. Oke, mungkin ini bisa lanjut ke penggunaan dalam kehidupan. Jadi untuk frame rate ke penggunaan di film sendiri, itu di Hollywood sendiri itu sudah sejak lama pakai 24 fps karena hemat biaya dan memberi kesan sinematik seperti yang udah sebutin tadi. Nah, untuk dulu pernah ada eksperimen ataupun film eksperimen di film pada judul The Hobbit yang dirilis pada tahun 2012 diputar di 48 fps dan banyak penonton merasa kayak terlalu nyata gitu. Jadi efek teatrikalnya hilang. Nah, kesimpulannya sendiri kalau diambil dari uh, eksperimen itu ya, jadi frame rate itu bukan hanya soal teknis gitu, tapi juga tentang estetika. Nah, berikutnya di penggunaan dalam televisi. Nah, jadi untuk NTSC dan PAL, ini mungkin aku mention lagi. Jadi untuk NTSC ini adalah National Television System Committee. Itu adalah standar televisi analog yang digunakan untuk siaran berwarna yang mencakup wilayah Amerika dan Jepang. Ini memiliki kisaran 29,97 kalau dibulatkan jadi 30 fps. Sedangkan untuk PAL itu adalah Phase Alternating Line. Jadi itu adalah sistem penyiaran televisi berwarna analog yang mencakup wilayah Eropa dan Asia. Ini memiliki 25 fps. Nah, kenapa kok berbeda? Itu emang alasannya karena menyesuaikan dengan frekuensi listrik setempat. Jadi di wilayah tersebut ada yang listriknya 60 Hz dan 50 Hz disesuaikan juga dengan kemampuan itu.
Nah, efeknya yang untuk PAL karena, eee, dia ambil 25 fps saja ya, jadi, sedikit lebih berat gitu gerakannya dibanding untuk NTSC. Nah, untuk frame rate pada penggunaan di gaming, itu, bener-bener krusial ya, karena kan namanya gamer kan, apa ya, butuh banget kelancaran gitu, kelancaran bermain dan menghindari frame drop. Nah, kalau misal di, eee, 30 fps itu tetap bisa dimainin, cuman terasa patah gitu di game-game cepet. Mungkin kerasanya di, game-game kayak game, ini ya, kayak first person shooter gitu ya. Itu mungkin kalau orang-orang mungkin sekarang mainnya Valorant, ataupun, eee, Counter Strike, ataupun Fortnite, itu kalau misal FPS-nya rendah banget, itu bener-bener kacau sih. Nah, itu sih mungkin rasanya di situ. Dan berikutnya di 60 fps itu udah jadi standar gitu, yang udah smooth di konsol modern. Di gadget sekarang, di teknologi sekarang, standarnya memang 60 maupun ke atas gitu. Berikutnya ada di 120 fps, itu biasa dipakai di e-sport atau PC gaming high end. Jadi emang fokus bener-bener ke kelancaran pemain bisa memainkan game itu. Mungkin terakhir ada di frame rate dalam penggunaan AR dan VR. Nah, di sini VR, memerlukan 90 sampai 120 fps seenggaknya agar tidak membuat pengguna mual gitu. Jadi user itu gimana ya, nggak motion sickness gitu. Karena semakin tinggi fps itu semakin imersif, semakin terlihat nyata apalagi untuk VR ya. Kalau fps-nya rendah banget di VR itu ya kembali lagi menyebabkan motion sickness gitu. Malah orang itu bisa kayak mual. Jadi bukannya bisa menikmati, tapi jatuhnya kayak yang di pandangannya kayak lagi naik roller coaster gitu, gitu. Oke, mungkin terakhir ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, frame rate bukan sekedar angka FPS gitu yang tertulis pada video, tapi juga sebuah elemen fundamental yang menentukan bagaimana manusia itu dapat merasakan gerakan di layar. Dari era pertama di film bisu tadi dengan 16 fps, televisi dengan 25 dan 30 fps, hingga game dan VR dengan 60 fps ke atas. Frame rate itu selalu berevolusi gitu, mengikuti kebutuhan teknologi dan ekspektasi penonton. Dan pada akhirnya, frame rate adalah jembatan antara teknologi dan persepsi manusia yang membuat gambar diam berubah menjadi cerita hidup yang bisa kita rasakan. Oke, mungkin itu aja terkait penjelasan teknologi video terkait uh, konsep dari frame rate itu sendiri. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.